Cikotok telah menyerahkan seluruh ceritanya kepada waktu. Sejarah emas pertama negeri ini telah kita raba polanya. Namun, rasa penasaran ini belum tuntas. Di balik perbukitan yang berjejer di depan sana, ada titik lain yang memanggil. Sebuah nama yang kian samar terdengar, yaitu Cirotan. Ini salah satu batuan yang terdapat di sini ya. Oh, gila, ini vegetasinya rapat banget ya. Memang tuh jelek. Waduh, jelek lagi nih jalannya. Perjalanan kami lanjutkan menuju arah utara ya, setelah meliput Cikotok. Lumayan, Cikotok sejarahnya cukup komplit ya, dari mulai amplasemen, fasilitas, bahkan beberapa jejak-jejak penambangan. Nah, ini kita akan memasuki beberapa kontur alam, diantaranya perkampungan dan hutan. Ke bawah. Oke, ternyata salah. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Roda dua ini membawa kami membelah perbatasan yang tak familiar. Jalan aspal yang tadinya mulus perlahan berubah menjadi jalur tikus yang diapit dinding hijau raksasa. Hutan di sini masih terlalu rapat, seolah sengaja menyembunyikan sesuatu yang pernah berjaya di masa lalu. Nuhun, Pak. Ini adalah jembatan bersejarah juga, teman-teman. Ini adalah salah satu pembangunan infrastruktur penopang tambang emas Cikotok ya. Nah, ini adalah jembatan cincin yang menjadi ikon penghubung Cikotok dengan Cirotan. Ini sungainya. Nah, ini teman-teman adalah aliran sungai Cimadur yang menjadi pasokan air untuk pelepasan bebatuan dengan biji emas. Yang di sana merupakan jembatan cincin yang dibangun berbarengan dengan pembukaan tambang emas Cikotok. Masih berdiri sampai sekarang, menjadi penopang lalu lintas masyarakat. Wow, ini jalannya jalan makadam ya. Nggak tahu nih ke depannya apakah sudah diaspal atau enggak. Ini masih jalanan yang memang zaman dulu dibangun pakai batu split. Nah, ini udah diaspal lagi. Jalanannya sangat kecil, teman-teman ya. Jadi kebayang kalau pakai mobil, kemudian dari arah berlawanan ada mobil juga, ini agak sedikit mengerikan karena di sebelah kanan ini adalah jurang. Aliran Sungai Cimadur. Tapi buat saya sih ini mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Ini obat ngantuk.
riding jadi bervariasi dan menyenangkan. Perjalanan ini bukan lagi soal menikmati pemandangan, tapi tentang bertahan. Jalur menuju Cirotan adalah sebuah ironi yang dipahat di atas tanah Banten Selatan. Kadang kami dimanjakan oleh aspal mulus yang tak terduga, namun sedetik kemudian kami dihantam kenyataan. Jalanan berbatu, licin, dan kelokan tajam tanpa ampun yang memaksa mesin bekerja hingga batas maksimalnya. Nah, harusnya motor gitu ya, tuh. Lancar jaya. Wow, sepi banget. Nih jalanan yang memang salah satu penghubung Rangkas Bitung dengan Cikoto. Kalau jalanannya kayak gini cukup menantang ya. Apalagi kami mau menuju Rangkas Bitung. Apakah jalanan ini seperti ini sampai Rangkas atau memang sudah berubah? Di sini saya menemukan beberapa pekerja gurandil lalu lalang menggunakan motor dengan beberapa karung di belakangnya, menandakan area ini masih dieksploitasi oleh masyarakat sekitar. Pada saat kami memasuki area ini, tak terbayangkan puluhan tahun yang lalu bagaimana Belanda membuka jalur serta menembus bukit dan hutan lebat. Saya kesini saja, suasana masih terbilang sangat sepi. Area Cirotan sengaja oleh Belanda dijadikan pusat tambang emas. Beberapa bedeng serta pipa-pipa air dibangun di sini, termasuk lori gantung yang menghubungkan Cirotan ke pabrik pengolahan emas Pasir Gombong. Sayang, jejak-jejak menara lori gantung tidak bisa saya temukan. Hanya tinggal cerita-cerita masyarakat yang berada di sini. Wah, perwis. Di belakang ada mobil tahu bulat, kemudian ada mobil ekspedisi. Nah, ini jadi perwis. Si Monik disiksa lagi teman-teman ya. Ini nggak ada capeknya motor ini tuh, bandel. Ini makanya saya sayang banget sama PCX 150 ini. Nggak tahu kenapa kalau dijual tuh kasihan. Ini alat tempur saya yang selalu menemani motor ini. Mudah-mudahan tidak terjual, menjadi kenangan ke depannya. Di tengah sunyi yang kian mencekam dan kabut yang mulai turun memeluk bumi, kami tahu kami sudah dekat. Selamat datang di Cirotan, tempat di mana kejayaan masa lalu kini tidur selamanya dalam senyap. Wow, ini banyak mobil juga sini. Nih teman-teman, jalan rusaknya tuh dari sana ya, dari sana naik, kemudian membelah gunung, sini baru nyampe perkampungan ini. Saya nggak tahu ini kampung apa, apakah sudah nyampe kampung Cirotan atau bukan. Karena Cirotan itu bagian dari sejarah juga, tempat penambangan emasnya ya. Masuk hutan lagi, vegetasinya rapat lagi teman-teman, dan jalanannya masih tetap sama, belum menemukan aspal yang mulus. Lihat teman-teman, udah berkabut di atas ya. Ini jalanan masih seperti ini. Ini sudah mencapai berapa? Hampir 4 kilo.
jalanan terus makadam. Akhirnya sudah menemukan aspal walaupun masih ada yang bolong-bolong. Aduh, ada aliran air. Nih, setidaknya sudah tenang ya. Nah, walaupun belum mulus-mulus amat aspalnya, tapi setidaknya tidak seperti tadi jalanan yang bikin perut dikocok ya. Perut dikocok. Kemudian ini juga rawan longsor teman-teman ya. Tuh lihat, ini bekas longsor dan aliran tetesan air juga banyak sepanjang jalan. Kirain hujan saya tadi, kita buka. Yo, naon cah yo? longsor. Hah? Rawan. Nah, ini warga lokal keren nih. Ternyata ini jadi akses alternatif ya dari Cikotok ke Rangkas. Oh, ini bagian dari penambangan ya. Cuman saya nggak yakin ini penambangan zaman Belanda. Tapi pasti ada penambangan yang lebih modern ya pada masanya gitu. Coba kita cari. Kalau tadi sih kayaknya penambangan ya gurandil. Wah, gila, ini vegetasinya rapat banget ya. Memang hutan yang masih perawan. Ini jalanan aja sampai tertutup rimbun, yang gelapnya itu bukan karena cuaca tapi gelapnya karena banyak pepohonan. Nah, ini juga jembatan peninggalan Belanda ya, kelihatan. Wow, ternyata dalam juga sungainya. Gila sampai ini perjalanan yang benar-benar menurut saya cukup melelahkan ya. Selain kontur jalannya bervariasi, termasuk vegetasinya dan jurang-jurangnya bikin ngeri-ngeri sedap. Seru sih, seru. Nggak kebayang kalau saya sendirian kesini teman-teman. Biasanya kalau daerah Priangan sendirian nggak jadi masalah, tapi ini daerah Banten Selatan kalau sendiri, waduh. Makanya saya ucapkan terima kasih buat Kang Ian dan Yong ya udah nemenin saya sampai sejauh ini. Walaupun ini saya tertinggal terus ya dari perjalanan, karena maklum ini boxnya yang belakang agak berat, jadi tumpuan beban lebih banyak di belakang. Depannya kadang-kadang ngangkat terus, jadi saya harus pelan-pelan. Keren, alhamdulillah. Ini menjadi pengalaman yang sangat mengasihkan, adrenalin juga, kemudian pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Banyak di sini, banyak bekas-bekas jembatan zaman dulu bahwa ini dieksplorasi oleh Belanda untuk mengambil biji emas yang terkandung di daerah sini ya. Dan ini menjadikan salah satu jalan paling ekstrim yang dibangun Belanda kala itu, yang nanti menghubungkan Cikotok ke daerah Rangkas Bitung. Bayangkan teman-teman, ini yang akses buka jalan orang Belanda ini sampai belusukan seperti ini ya, termasuk ahli-ahli geologi, kemudian ahli-ahli geologi dan bagian
para penjelajah naturalis ya, naturalis Belanda membuka dan membangun jalan produksi biji emas. Akhirnya saya ketemu Kang Ian lagi ya, nungguin tadi di Curug Punah gitu, Curug Punah. Nah, ini teman-teman adalah daerah penambangan Cirotan ya. Cuman terowongannya udah ditutup ya. Udah ditutup terowongannya. Jadi zaman dulu memang ada lori sampai sini, nanti diangkut pakai karung mungkin dulu ya. Dan ini 17 19 berapa nih? Tapi ini bagian dari jejak-jejak Belanda kala itu. Nah, fotonya ada. Salah satu lubang ininya, lubang penambangannya tuh. Saya nggak bisa masuk ya teman-teman karena sudah sore. Kalau masih siang saya bisa diantar sama warga lokal sini. Karena warganya mau pada pulang, jadi nanti ya. Inilah gambarannya penambangan zaman dulu. Jadi saya nggak terbayangkan zaman dulu bagaimana cara menambangnya ya, dan mereka mampu menemukan tempat terpencil seperti ini. Dan ekspedisi Belanda itu ya, saya bukan membangkitkan kolonialisme, tapi Top Marko Top ya, sampai tahu di daerah terpencil seperti ini ada kandungan emas. Dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa tanah kita memang kaya raya teman-teman. Bahkan negara Eropa nan jauh di sana terpencil mungkin tempatnya bisa ditemukan potensi dari hasil bumi di tanah kita. Nah, ini ada dua percabangan teman-teman. Ini jalan yang sudah diaspal, ini jalan makadam. Sepertinya ini jalan menuju produksi zaman dulu ya. Ini saya nggak kebayang di Jawa masih ada hutan yang rapat seperti ini. Saya pengen Priangan tuh hutan-hutannya seperti ini ya, rapet, keren. Dulu tuh pasang seling nih dari sana ya, terus dikirim ke Curug Kadu Punah, kemudian pasang seling lagi. Jadi ada beberapa lori gantung yang puluhan kilometer, mungkin kilometer, yang akan menuju ke Pasir Gombong pengolahan emas di sana. Wow, jadi keren ini. Nah, ini disebut juga kompleks mineralisasi Cirotan ya. Dan ini termasuk hutan Cirotan. Nah, tak terbayang dulu kayak gimana ya, mereka masang seling dari atas, sambung lagi ke bawah, sampailah di pabrik Pasir Gombong, Bayahdom, kompleks mineralisasi Cirotan. Keren. Ini salah satu batuan yang terdapat di sini ya, teman-teman. Keren. Gimana perjalanan? Luar biasa. Tadi yang ngikutin itu ya Fortuner tuh sampai Pajero. Pajero Yang Kang Erik di belakang. saya mah khawatir ya itu Longsor. kan. Tapi Aman. bagusnya di sini tuh Kang, anak kecil pun dia masih bisa mengingatkan, jadi budayanya itu masih awareness gitu terhadap, walaupun nggak kenal juga masih mengingatkan gitu kan. Kade longsor. Hati-hati, tadi kan gitu kan, anak kecil padahal. Baik teman-teman, kami akan lanjut lagi menuju Citorek ya. Dan kata warlock di sini nanti kata warlock di sini di atas ada villa lebih ramai katanya. Inilah jejak dari penambangan ketiga tertua di
Indonesia, walaupun sudah tidak aktif, hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar. Penambangan yang menurut saya ya masih memperhitungkan ekosistem ya. Jadi bukan open field. Penambangan underground. Lihat teman-teman. Inilah seling-seling itu dipasang di sini di emas atau bebatuan dikirim ke bawah ke Kaduk Punah. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Nah teman-teman, kita sudah memasuki vegetasi yang terbuka ya, nggak terlalu padat seperti tadi. Ini menandakan sudah berada di puncak. Saya nggak tahu ini nama hutannya apa, tapi yang jelas ini adalah masih area penambangan Cirotan. Wow, kabut ya. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Perjalanan panjang membelah bumi barat Banten Selatan ini akhirnya membawa kami pada sebuah perenungan yang mendalam. Cikotok dan Cirotan bukan sekedar cerita tentang emas yang dikeduk dari perut bumi, melainkan sebuah pelajaran besar tentang bagaimana manusia masa lalu memperlakukan alam. Di sini puluhan tahun lalu industri raksasa pernah berdiri, namun lihatlah hari ini, hutan tetap kembali rapat, sungai tetap mengalir jernih, dan alam tidak ditinggalkan dalam keadaan hancur lebur. Sejarah berbisik kepada kita bahwa mengambil kekayaan bumi purba tak selalu harus mengorbankan masa depan lingkungan. Sebuah kontras tajam yang patut menjadi cermin bagi keserakahan zaman sekarang. Here we go. You can take me there too. Roda dua kami terus berputar, meninggalkan keheningan tambang tua dan mulai memasuki wilayah Citorek. Di balik kabut tipis yang memeluk perbukitan, kami disambut oleh bentang alam yang tenang dan kearifan lokal yang masih terjaga. Perjalanan ini perlahan berubah dari pencarian jejak industri kolonial kembali menuju pelukan hangat tanah adat. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secret stars. Sekarang berada di negeri di atas awan, Gunung Luhur namanya, daerah Citorek. Hampir berapa kilo Kang dari Cikotok ke sini tadi, melewati hutan belantara? Ada 20 kilo. Ada ya? 20 kiloan. Istirahat dulu sebentar sebelum sebelum melanjutkan perjalanan ke Rangkas. Kemudian kawan-kawan sembari sholat maghrib. Cepet sedikit ya itu ke jurang. Terus teh watena teu longsor teh. Leker Kang. Leker iten bertalen zeh. Dari negeri di atas awan lanjut berangkat lagi ke Baduy ya. Baduy. Persiapan tinggal ngisi bensin karena ini bensin tinggal 2 strip lagi. Mudah-mudahan di depan atau daerah Citorek ada bensin. I never really know what's going on.
Dan disinilah ekspedisi ini berakhir. Rangkas Bitung, kota yang menjadi gerbang sekaligus saksi bisu akhir dari pelarian panjang sang emas menuju dunia luar. Ribuan kilometer telah terlindas, rantai-rantai sejarah telah kita hubungkan kembali. Kami pulang tidak hanya membawa rekaman gambar, tetapi membawa pulang sebuah kesadaran bahwa emas paling berharga yang ditinggalkan oleh masa lalu adalah pelajaran untuk menjaga apa yang tersisa. Losing almost all my energy. Nuhun ya Kang Afri sudah membantu. Getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks. It's all the things you never showed. Ya Allah, Indramayu Maning. Anak ayamnya apa rekat lo? Wana kaya Blok Pitu Haji Umar. Ah.